Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nugraha dengan NIM 0533257161 UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua mata kuliah administrasi server ya. Instruksi umumnya, gunakan sistem operasi OS 7 yang telah diinstal pada VirtualBox. Pastikan jaringan VirtualBox menggunakan NAT atau bridge adapter agar server dan klien kita saling berkomunikasi. Seluruh instruksi dikerjakan melalui terminal dan dengan hak akses root atau sudo. Rekam setiap langkah menggunakan screen recorder dan simpan hasilnya menjadi beberapa file video upload ke Google Drive atau YouTube, lalu sertakan tautan dalam laporan. Dari sini tuh dia terdapat 3 part ya. Dari yang pertama tuh instalasi dan persiapan server, konfigurasi NFS server, lalu konfigurasi NFS client. Nah, jadi saya akan mengerjakan itu per part ya, dari yang part A sampai dengan part C. Nah, sebelum kita melakukan praktik, si CentOS itu alangkah baiknya kita clone, karena kita harus membuat dua, yaitu CentOS 7 yang sebagai server dan CentOS 7 yang sebagai klien, dengan cara di CentOS 7 ini tinggal diklik kanan, lalu tinggal di clone seperti itu. Saya sudah membuat clone-nya. Jadi langsung saja kita kerjakan ke instalasi dan persiapan server ya, yang A. Jadi langsung saja kita masuk ke instruksi yang pertama, yang A. Login, kita lihat di sini dulu. Login sebagai root pada mesin CentOS 7 server. Kita siapkan yang servernya, ini yang server. Kita login dengan ini ya, sudo su atau root. Langsung saja kita ketik di terminal sudo su. Kita masukkan passwordnya. Itu masuk. Kalau kita ketik, lalu perintahnya tuh lakukan update sistem. Kita langsung saja lakukan update. Nah, cara sudo yum update strip ya. Sini saya belum update kebetulan, jadi kita update dulu saja. Untuk update kayaknya nanti kita percepat sedikit ya. Oke, setelah melakukan update tadi yang cukup lama, sempat terjadi error juga, jadi saya ulang lagi dari awal lagi dari atas. Kita sudah sudo yum update, lalu kita install NFS servernya ya, dengan cara sudo yum install NFS utils strip ya. Dan juga sudah saya install tadi. Lalu buat directory untuk berbagi file, yaitu untuk berbagi file explorer-nya ya, antara CentOS yang server dan yang client, dengan cara sudo mkdir sleep data. dir data. Oh ya, file sudah eksis ya. Sudah ada di sini, filenya sudah eksis. Lalu kita sudo call nobody /data. Lalu kita konfigurasi untuk IP-nya di sini dengan cara masuk ke sudo mod
1755/data. Oke, jadi untuk yang poin A ini sudah selesai ya, sudah beres. Lalu kita lanjut selanjutnya ke poin B, yaitu konfigurasi dari NFS server ya. Oke, selanjutnya untuk yang konfigurasi NFS server, edit file konfigurasi NFS dengan cara sudo nano /etc/export. Kita ngerubah di exportnya, lalu masukkan ini, tambahkan baris di sini /data bintang sing no root squash no all _squash. Lalu untuk save-nya itu Ctrl X dan kita save di sini ya, save modifier buffer. Yes. Setelah dimasukkan tadi si barisnya, langsung terapkan konfigurasinya ya. Kita terapkan konfigurasinya dengan cara sudo export fs strip a. Sebentar, seperti ada kesalahan. Oke, ada kesalahan ketik ya tadi. Lalu jalankan dan aktifkan layanan NFS dengan cara sudo systemctl start NFS strip server. Setelah itu lalu kita jalankan lagi sudo systemctl enable NFS server. Lalu kita cek apakah sudah jalan atau tidak, sudah aktif atau tidak, dengan cara sudo systemctl status NFS strip server. Ya, di sini sudah aktif ya, aktif, ada expirednya. Berarti untuk langkah konfigurasi NFS servernya sudah beres untuk poin B. Selanjutnya kita akan konfigurasi dari NFS client ya. Selanjutnya untuk konfigurasi dari NFS client ya, di sini tuh sudah disiapkan untuk kliennya ini yang clone. Maka kita pertama lakukan dulu login ke rootnya ya. Cara sudo su isi password. Setelah itu kurang lebih sama, kita update dulu sudo yum update. Oh, salah ketik. Sudo yum update strip y. Ya, di sini juga sama update dulu. Jadi saya akan skip ya untuk update-nya karena update-nya sangat lumayan memakan waktu. Nanti setelah update kita langsung lanjut untuk ini ya, install client NFS juga. Oke, untuk update dari ini sudah beres ya, tadi sudah diupdate. Lalu setelah update sistem kita sama lakukan juga sudo yum install NFS strip utils strip y. Kita install juga untuk NFS-nya di client. Oke, setelahnya kita buat directory muon pointnya ya, dengan cara sudo kdir /mnt/nfs. Lalu lakukan mounting untuk directory servernya ya, dengan cara sudo mount. Nah, tadi saya lupa memberitahu, saya di bagian yang server itu harusnya bisa menunjukkan IP. Di sini baru menunjukkannya. Tulisannya itu if config, nanti dia keluar IP-nya. Untuk IP-nya itu 192.168.1.51 ya. Langsung kita isi saja di sini 162
kayaknya lebih baik di samping gini dah. Nah, 192 titik 168 titik 1.51 titik 2 slash data slash mnt slash nfs. Oke, di sini lagi simlink ya antara yang klien sama servernya. Ya, jadi sudah selesai untuk proses sudo-mount-nya. Tadi terjadi error di firewall, jadi saya harus ketik lagi semua dari ulang buat firewall-nya. Terus juga ada kejadian error di sini. Dia bagian ekspor rada beda ya, tapi udah didarahkan lagi semua. Sekarang kita uji ya untuk si filenya apakah sudah terhubung atau tidak. cd mnt nfs sudah terhubung ke mnt nfs. Kita coba bikin ini ya, bikin teks saja, tugas2.txt. Kita coba isi saja di sini, tugas2 administrasi server. Kita save, sudah tersimpan. Lalu kita ls cat tugas2.txt. Oke. Sekarang kita lanjut buka yang server. Kan ini udah yang klien ya. Sekarang kita buka yang server. Ini kita clear dulu aja. Lalu di sini kita buka cd data, cd data, lalu kita ls tugas2.txt sudah masuk ya maksudnya. Lalu kita pilih apakah isinya sama yang sudah kita ketik ya teksnya. Bentar, ada kesalahan ya. Jadi ada kesalahan, ternyata bukan tugas2.txt tapi cat tugas2.txt. Nah, akhirnya yang dari klien kita sudah bikin teks ya di tugas2.txt. Lalu kita hubungkan antara klien dan server. Lalu di server dibuka, isi dari tugas2.txt itu tugas2 administrasi server sesuai. Maka klien dan si server sudah terhubung ya. Nah, seperti ini. Maka sekian tugas 2 ya dari mata kuliah administrasi server. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon maaf juga apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.